ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarona bisilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberi kekuatan oleh Allah. Dengan izin Allah kita dapat beraktivitas di bulan Ramadan tahun ini, dan pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits pada hadis yang ke-14. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Atani atin min inti rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayiat wa rafa'a lahu asyra darajat wa radda alaihi mithlaha. Rawahu Ahmad an Abi Talkhah. Ini masalah keutamaan baca sholawat Nabi. Makanya para kiai kita, para guru kita selama ini sering menanamkan kepada kita agar banyak-banyak membaca sholawat, agar sesering mungkin membaca sholawat Nabi, bukan hanya di dalam waktu sholat, termasuk di luar sholat, sholat 5 waktu. Memang ada fadilah yang luar biasa, ada keutamaan yang sangat besar. Malah orang tua kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, saudara-saudara kita terdahulu sering pesen, "Le, sing akeh sholawate ya. Aja lali sing akeh sholawate. Jangan lupa yang banyak baca sholawat dimanapun berada." Membaca sholawat yang dimaksud adalah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat itu mengandung makna doa. Kalau sholawat Nabi berarti doa untuk Nabi, doa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mengapa kita mendoakan Nabi? Kok malah kita umatnya doa untuk nabinya? Bukankah Nabi yang mendoakan kita, yang memohonkan ampun untuk kita, memohonkan rahmat untuk kita umatnya? Nanti dulu. Itu memang benar. Itu memang tidak salah. Nah, ada memang orang yang tidak suka Islam, yang benci terhadap Islam. Katakanlah orang-orang munafik, orang-orang kafir, mencibir nyinyir terhadap Islam, ece-ece, membuli orang Islam. Di antaranya pernah saya dengar begini. Islam itu apa benar dijamin agama yang diterima Allah? Apa Muhammad itu benar seorang Rasulnya Allah? Lihat itu, ini orang-orang yang gak suka. Lihat itu, orang-orang Islam masih mendoakan nabinya, masih memintakan keselamatan untuk nabinya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau nabinya saja didoakan, itu kan pertanda bahwa nabinya belum ada jaminan diselamatkan oleh Allah. Karena masih butuh doa dari umatnya. Ada yang mengatakan begini, ada yang gak suka dengan orang Islam. Sampai-sampai sedetail ini dia mengoreksi tentang sholawat yang mengandung unsur doa untuk nabinya. Dikatakan mereka mengklaim nabinya belum ada jaminan selamat. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tauladan, meluruskan kebengkokan, memberikan rahmat untuk semua alam. Ini peranan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita kemudian mendoakan Nabi? Satu, memang diperintah oleh Allah. Mengapa bersolawat? Karena Allah memerintah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka selalu bersolawat kepada Nabi. Nah, Allah dan para malaikat-malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Yusalluna ini fi'il mudhari' bermakna sedang berlangsung terus menerus, sampai-sampai ada seorang kiai yang menyatakan, mengajarkan kepada kita tentang pertanyaan harus dijawab dengan tegas. Sekarang ini Allah sedang apa? Ayo. Tuhan sedang apa? Allah sedang menjalankan apa, melakukan apa aktivitasnya? Ayat ini jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka adalah orang-orang yang sedang bersolawat kepada Nabi. Sedang bersolawat. Allah sedang bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintahnya.
Wahai orang-orang yang beriman, yang ngaku iman, punya iman, umat Islam, Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima, dan mintakan keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan, taslima, dengan sebenar-benarnya doa selamat. Nah, mengapa bersolawat? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengapa kita bersolawat kepada Nabi? Apakah Nabi butuh solawat kita? Pada dasarnya insya Allah tidak. Nggak ada artinya apa-apa, nggak ada maknanya apa-apa solawat kita ini. Tetapi kenapa kita solawat? Solawat kitalah yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Seorang Nabi yang diberikan oleh Allah mandat untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya, pertolongan kepada umatnya, beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin selamat, kalau bertemu dengan Nabi diberikan syafaat, insya Allah selamat dunianya juga sampai akhiratnya. Perlu kita syafaat. Hakikatnya yang memberikan pertolongan memang Allah, tapi hambanya Allah yang diberikan mandat untuk bisa memberikan syafaat, mengentaskan seorang dari jurang neraka, jurang kehancuran, siksa yang amat pedih. Beliaulah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau diibaratkan ada gelas diisi air, airnya penuh airnya. Gelasnya diisi air, airnya penuh. Itu gambaran diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sholawat, diibaratkan, digambarkan kita ngisi air di gelas yang sudah penuh itu, otomatis begitu kita isi terus-menerus, airnya akan lober, airnya bertumpahan. Tumpahan air itulah diharapkan menjadi rahmat untuk kita yang membaca sholawat, kembali kepada kita luberannya air itu. Ini harus diyakini seyakin-yakinnya. Doa saja kalau enggak ada sholawatnya ngambang, tidak bisa tembus ke langit kalau enggak ada sholawat nabinya, enggak ada sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mari kita perhatikan. Atani atin min inti Rabbi azza wa jalla faqala. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang padaku seorang yang datang min inti Rabbi azza wa jalla, dari sisi Tuhanku, dari sisi Allah. Ada seorang yang datang dari Allah, diutus oleh Allah, diperintah oleh Allah azza wa jalla faqala. Siapa yang datang? Beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mengatakan, faqala man shalla alaika min ummatika sholatan. Barang siapa yang bersolawat alaika kepadamu wahai Muhammad, min ummatika, dari kalangan umatmu, sholatan, satu kali sholawat. Barang siapa dari umatmu yang bersolawat satu kali, kataballahu lahu biya asyra hasanatin, maka Allah mencatat untuknya biha, dengan sebab solawatnya, asyra hasanatin, 10 kebaikan.
Ini baca sholawat. Minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekali bacaan sholawat akan menghasilkan, melahirkan 10 kebaikan yang datang, didapat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang baca sholawat. Yang gak baca ya enggak. Gak baca sholawatnya gak dapat apa-apa. Ini yang baca sholawat. Makanya orang tua kita dulu wanti-wanti pesan, le sing akeh sholawate lho ya. Nah supaya apa? Mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Kekurangan kita ini Masya Allah banyak sekali. Kekurangan kita ini ya Allah nggak mungkin kita bisa menghitungnya. Terlalu banyak, sudah terlalu banyak. Kalau toh kita umpama mau sholat dengan khusyuk, puasa dengan sempurna, bahkan zakat harta dikeluarkan sekalipun, haji pun ditunaikan berulang kali, itu nggak bisa menjamin keselamatan kita. Masih kurang, masih nggak bisa seimbang dengan karunia yang telah diberikan kepada kita ini. Masya Allah. Bayangkan saja contoh kecil, mata kita ini andaikan ditukar uang 2 miliar sebelah, apa ya mungkin kita kasihkan? Gak mungkin. Belum sebelahnya 2 miliar, apa mungkin kita kasihkan, kita berikan? Gak mungkin. Ini baru satu nikmat. Ya Allah, berarti organ-organ tubuh kita kalau kita mau menyadari sungguh merupakan materi yang tidak terhitung nilainya kalau kita mau sadar. Tapi kita sering lali, kita sering nggak sadar diri. Ini diakui atau tidak? Nah, kekurangan-kekurangan itu kita akui, harapan kita mudahan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat 1 kali diberi Allah 10 kali kebaikan. Lanjutannya, wa maha anhu asyra sayyiatin, dan menghapus anhu padanya asyra sayyiatin 10 keburukan. Sekali sholawat, dosa-dosa seseorang yang baca sholawat dihapus 10 kali. 10 dosanya dihapus, disetip, didelete, dihapus. Meskipun ada dosanya, karena dihapus seakan-akan ia tidak berdosa. Masya Allah, dengan sebab sholawat. Ini penting. Kemudian warafa'alahu, dan Allah mengangkat lahu baginya, padanya asyra darajatin 10 derajat. Sebab sholawat derajatnya, martabatnya dinaikkan oleh Allah 10 kali lipat. Ibarat seorang masuk sekolah baru kelas 1 langsung dimasukkan di kelas 1 SMA kelas 10. SD 6 tahun, ke SMP 3 tahun. Nah, 6 tambah 3 9. Loh coba. Kelas 1 SMA kelas 10, gara-gara karena hanya membaca sholawat sekali, martabatnya langsung naik, mendongkrak ke atas menjadi kelas 10. Ini gambaran bayangan. Ini sholawat Nabi. Barokahnya, fadilahnya luar biasa. Enggak sholawat, rugi dunia, rugi akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan remehkan sholawat ini. Baca sholawat. Lanjutannya waradda alaihi mithlaha, kemudian Allah mengembalikan sholawatnya itu, nah, alaihi kepadanya, mithlaha semisal, serupa, senilai dengan sholawat yang dibaca. Masya Allah. Maksudnya apa?
ini orang yang bersolawat kepada Nabi, solawatnya itu kembali pada dirinya. Nabi nggak perlu kita doakan. Apa kita ini? Orang-orang yang kotor kita ini, orang-orang yang jelek kita ini, orang-orang yang buruk kita ini, mendoakan nabinya nggak ada artinya apa-apa. Tapi baca sholawat yang isinya mendoakan nabinya, ternyata dengan bacaan sholawat itu, bacaan sholawat doa untuk Nabi kembali kepada diri kita yang membaca sholawat padanya. Ini hingga para alim ulama, para orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang salafus soleh menanamkan kepada generasi-generasinya untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat untuk kita. Semoga kita termotivasi untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi. Amin Allahumma amin. Rawahu Ahmad an Abi Tolha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.